Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Yogi Handayani dengan NPM 2213053107 dari kelas 1H Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas Project S Mata Kuliah Bilangan dan Pengolahan Data dengan dosen pengampu Ibu Frida Destini, MPD. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam penalaran. Sebelum menjelaskan macam-macam penalaran, apa sih pengertian dari penalaran itu sendiri? Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan berdasarkan fakta yang telah terbukti kebenarannya. Suatu proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Nah, penalaran induktif ini biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta. Selanjutnya yang kedua yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif memiliki pengertian yaitu suatu proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif ini bersifat mutlak benar atau salah dan tidak keduanya bersama-sama. Umumnya, penalaran deduktif ini mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Premis ini memiliki pengertian yaitu asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Contoh soal yang pertama, diketahui kelelawar berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian monyet berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu gajah berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Tentukan simpulan dari pernyataan-pernyataan di atas. Nah, maka terdapat 3 pernyataan. Dari ketiga pernyataan ini, mari kita perhatikan untuk pernyataan pertama, yaitu kelelawar berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Untuk pernyataan kedua, monyet berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu pernyataan yang ketiga, gajah berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Dilihat dari ketiga pernyataan ini, nah kan ada kelelawar, monyet, dan gajah. Kelelawar, monyet, dan gajah ini bersifat khusus. Nah, jadi hal yang bersifat umumnya yaitu hewan. Karena kelelawar, monyet, dan gajah itu termasuk hewan. Jadi simpulan yang diperoleh yaitu semua hewan berdaun telinga berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi intinya penalaran induktif sekali lagi itu dari khusus ke umum. Gimana? Paham? Mudah kan? Contoh soal berikutnya yaitu tentukan 3 suku berikutnya dari barisan di bawah ini. Kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Untuk yang A kita tulis ulang angka-angkanya. Kemudian kita lihat di sini perbedaannya yaitu untuk 2 ke 6 ditambah 4, 6 ke 10 ditambah 4, 10 ke 14 ditambah 4, kemudian 14 ke 18 ditambah 4. Jadi untuk seterusnya ditambah 4 juga. 18 ditambah 4 jadinya 22. Kita tulis 22. Kemudian 22 ditambah 4, 26, kita tulis 26. Lalu 26 ditambah 4 yaitu 30. Untuk soal yang B, agar lebih memudahkan, kita tulis semua abjadnya dari A sampai Z. Kemudian di sini diketahui GHI.
Jadi yang GHI kita coret dulu, lalu MN kita coret, kemudian JKL kita coret juga. Nah, lalu MN lagi kita coret lagi. Lalu selanjutnya apa? Nah, ini kan GHI JKL. Jadi selanjutnya yaitu MNO. Karena 3 huruf kan, jadi MNO. Lalu kita coret lagi MN. Karena MN ini kan pembatas. Kan ini GHI, MN, JKL, MN, MNO, dan MN. Kemudian selanjutnya yaitu berarti PQR. Karena 3 huruf. Jadi untuk suku selanjutnya yaitu MNO, MN, dan PQR. Selanjutnya kita perhatikan soal yang C. Sama seperti yang B, kita tulis terlebih dahulu abjad dari A sampai Z. Kemudian di soal itu kan ada A, B, D, G, K. Nah, dari A ke B ada berapa langkah? Dari A ke B ada 1 langkah. Kemudian dari B ke D ada 2 langkah. D ke G ada 3 langkah. Lalu G ke K ada 4 langkah. Dan K ke P jadi selanjutnya berarti 5 langkah. Berarti itu dari K ke P itu 5 langkah. Jadi di sini kita tulis P. Kemudian agar 6 langkah, jadi dari P ke F kita tulis F. Kemudian 7 langkah. Karena sampai Z ini tidak cukup 7 langkah, jadi kita tambah dari awal A, B, dan C. Sudah cukup 7 langkah, jadi 7 langkah tersebut C. Bagaimana untuk contoh soal yang kedua? Apakah sudah paham? Jika harga naik, maka permintaan turun. Jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin sedikit. Tentukan simpulan di atas. Untuk penyelesaiannya, kita tulis terlebih dahulu pernyataan 1 dan pernyataan 2. Pernyataan 1, jika harga naik, maka permintaan turun. Untuk pernyataan yang kedua, jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin sedikit. Nah, karena di pernyataan 1 dan pernyataan 2 ada kata-kata yang sama, yaitu permintaan turun, maka permintaan turun tersebut kita coret. Lalu sisanya yaitu jika harga naik, maka barang yang dijual semakin sedikit. Jadi simpulan yang dapat diperoleh adalah jika harga naik, maka barang yang dijual semakin sedikit. Soal selanjutnya yaitu buktikan persamaan negatif B ditambah dalam kurung A plus B sama dengan A. Negatif B ditambah dalam kurung A plus B sama dengan negatif B ditambah dalam kurung B plus A. Ini termasuk sifat komutatif. Selanjutnya, negatif B ditambah B ditambah A termasuk sifat asosiatif. Lalu negatif B ditambah B itu kan habis, jadi 0. 0 ditambah A termasuk sifat inverse. Kemudian 0 ditambah A sama dengan A, termasuk sifat identitas. Jadi, terbukti ya, negatif B ditambah A plus B sama dengan A. Bagaimana? Sudah paham kan mengenai macam-macam penalaran beserta contoh soalnya? Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.